Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd, yang kami muliakan penerus Asy-Syahadatain, beliau yang mendapatkan mandat tadi sudah disebutkan oleh Abah Iqbal, ma'dzuna lahu min syaikhihi, karena syarat untuk menjadi pemimpin sah baiatnya untuk diambil adalah nomor satunya itu ma'dzuna lahu min syaikhihi, dapat amanat dari syekh sebelumnya. Jadi khalifah atau mursyid yang sah itu adalah yang dapat mandat dari mursyid sebelumnya. Beliau adalah Abah Ahmad bin Ismail bin Yahya, juga saudara kami, kakak kami Abah Hasan bin Ismail, tadi pula Abah Muhammad Iqbal bin Ismail bin Yahya. Tadi saya juga lihat banyak keponakan, alhamdulillah banyak keluarga rupanya dari Syekhuna yang malam ini bisa hadir bersama-sama kita. Tidak lupa yang kami banggakan, Sohibul Bait, keturunan dari Al-Maghfurullah Al-Arif Billah Haji Satori, baik saudara kami Bajuri, Bukhari dan seluruh adik-adiknya. Mudah-mudahan generasi dari Haji Satori ini mampu senantiasa terus membina kita dan mampu untuk senantiasa mengajak kita untuk bersama-sama menuju jalan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai, khususnya para kiai, para ustadz, para ulama yang kami banggakan. Sebetulnya tadi untuk acara tausiah peringatan Maulid Nabi sudah sangat cukup tadi ya. Abah Iqbal itu sudah lengkap tuh. Malah nanti kalau kebanyakan gimana nanti? Meledos boleh woy. Dan sebetulnya saya juga lagi kurang sehat nih. Bahkan kemarin ke Gemulung saya nggak bisa hadir. Tapi alhamdulillah hari ini karena memang kerinduan dengan tempat ini, kerinduan dengan Kang Tori, alhamdulillah saya bisa hadir ke sini. Jadi
Mungkin saya hanya sedikit menyampaikan untuk sekedar melengkapi mungkin. Atau mungkin sebetulnya tidak ada hubungannya, bisa jadi. Tapi saya niatnya niat deres, niat mutolaah, bukan untuk menggurui, tapi niatnya ayo berbarengan kita semua dalam momentum peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Saya mengajak untuk betul-betul memaknai peringatan ini dengan makna yang sedalam-dalamnya. Memperingati Maulid Nabi ini sebetulnya di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia peringatan Maulid Nabi ini diselenggarakan. Bahkan di beberapa negara acara peringatan Maulid Nabi ini bisa berkumpul hadir jutaan manusia dalam satu tempat. Saya pernah menyaksikan dalam sebuah tayangan salah satu tarekat ternama di dunia, tarekat Tijaniyah. Itu dalam peringatan Maulid Nabinya itu jutaan dalam satu kota manusia berkumpul memperingati Maulid Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak di Indonesia saja, di Timur Tengah, di Afrika, di mana-mana tempat kita semua memang umat Islam sebagian besar yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjadikan peringatan Maulid Nabi ini adalah satu acara yang sangat penting. Maulid Nabi penting nggak Pak? Penting? Penting nggak? Apa pentingnya? Pentingnya Maulid Nabi apa? Lah zaman Nabi nggak ada orang-orang kumpul memperingati Maulid Nabi, nggak ada. Jawabannya gimana? Apa pentingnya? Makanya tadi kata Abamu Iqbal itu betul tuh ya. Seharusnya kunu aliman. Harusnya kita itu menjadi orang yang ngerti. Kita ini harus ngerti. Kenapa sih kita harus Maulid Nabi? Tapi alhamdulillah setidaknya datang dari jauh-jauh ke sini niatnya pengen memperingati Maulid Nabi. Urusan dalil nggak usah cari dalil Pak, karena Nabi tidak mencari dalil, menangisi kita yang hadir di sini sejak 1400 tahun yang silam, menangisi kita, mencintai kita agar kita tidak masuk ke dalam neraka. Jadi kalau singkatnya enaknya kayak gitu. Karena Nabi juga tidak mencari alasan. Model potongan kayak kita nih, yang bahlul kayak gini nih ya. Tetapi sudah ditangisi oleh Nabi tadi sudah disampaikan oleh Abamu. Nabi tidak ingin kita umatnya masuk ke dalam api neraka. Tinggal kitanya bener-bener enggak nih pengen Maulid Nabi nih, bener enggak? Bener enggak kita ini datang ke sini untuk mencari syafaat? Itu nanti dijawab diri kita masing-masing. Ini banyak botol kayak gini nih,
Ini utama botol apa utama maulid nabinya? Enggak, kalau saya kritis. Maksudnya ini perlu dipertanyakan. Tadi babu niat, nomor satunya apa dulu? Maulid atas dasar, nah ini Yazidu Yangkus tadi juga sudah disebutkan. Jadi sebetulnya sudah disebutkan semua sama Abamu Iqbal tadi. Kita percaya bahwa memperingati Maulid Nabi ini salah satu jalan agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti iman. Karena iman, karena percaya. Hanya kategori iman kita, tauhid kita kepada Nabi, kepada malaikat, kepada Allah, maksud saya kepercayaan kita kepada Allah, kepercayaan kita terhadap para malaikat, para utusan-utusan Allah, pada hari akhir, pada qada dan qadar, itu memang seharusnya terus dibenahi dengan senantiasa mencari ilmu. Jangan sampai setiap tahun memperingati Maulid Nabi, dari masjid, dari musola, dari bahkan beberapa kaum muslimin ada yang hebat itu, rumah-rumah memperingati Maulid Nabi. Wong syahadaten pribe ning umahe pada muludan beli, pada memperingati Maulid Nabi enggak di rumahnya? Meneng bae teka. Hari anaknya ulang tahun diperingati beli. Maka jare ulama, barang siapa yang suka memperingati maulid dirinya atau keluarganya, tetapi dia tidak mampu melaksanakan memaulidkan kelahiran Nabi, maka jelas orang tersebut punya penyakit kerasnya hati, qaswatul qulub. Yo, jadi bakal umai ilok nganggo ulang tahun anake, wajib umai nganggo memperingati maulid Nabi. Putune dirayakan ulang tahun, beli gelem ngulang tahun nih apa sih memperingati maulidnya Kanjeng Nabi. Awas, iku beberapa tanda dari orang kang duwe penyakit kerase hati. Jadi bahkan durung mampu gawe peringatan maulid Nabi niku mah wis berusaha ulang tahunan maning. Mung deleng sih ya, bari tiup lilin, keprak-keprok, ya joget-joget, seneng dansa-dansi, akhirnya anaknya kan ndelenge konon bleh. Akhirnya nangis, tadi gelem di kalah nih anaknya, akhirnya peringatan ulang tahun. Nggak sengaja ketika datang bulan maulid nggak peringati lahirnya Kanjeng Nabi, keterlaluan itu. Jadi ayo memperingati lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Abu Lahab hanya satu kebaikannya, lahir Kanjeng Nabi, bergembira, kemudian membebaskan budak. Maka ketika meninggal diimpeni. Ketika zaman jaya Islam, ketika Islam sudah berjaya, salah satu paman Nabi Ibnu Abbas, apa sih Abbas niku ketemu karo Abu Lahab. Pengen weruh Abu Lahab. Abu Lahab niku pamane Kanjeng Nabi. Kang dilaknat langsung ning Al-Qur'an. Tabat syada Abi Lahabiu wa tab. Tapi dua siji kebaikannya ketika Kanjeng Nabi lahir, ketika Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku tanggal 12 Rabiul Awal dilahirkan, niku bergembira sampai membebaskan budak-budaknya. Budaya Arab ketika bergembira kemudian membebaskan budaknya berarti tulus. Saking senenge, memang senang yang tidak dibuat-buat, tulus. Karena harga budak zaman itu miliaran. Ya, maka ketika sudah zaman kejayaan Islam, kemudian Abbas dimimpikan, kemudian berdialog dengan Abu Lahab. Intinya bahwa Abu Lahab disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa tidak mendapatkan kenikmatan ketika di dalam kuburnya di alam barzah. Habis-habisan dihajar. Tetapi apa? Abu Lahab itu mendapatkan berhenti istirahat pada setiap hari lahirnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma siji, padahal setelah Nabi diutus, malah dia adalah orang yang senantiasa berkolaborasi dengan Quraisy, kafir Quraisy untuk mencelakakan Nabi. Maka sampai turun ayat tabat syada Abi Lahabiu wa tab. Dengan istrinya ini benci banget sama Nabi. Tetapi punya satu, amalnya hanya bergembira ketika dilahirkan Kanjeng Nabi, mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan kita ini orang-orang yang walaupun tidak menyaksikan Nabi, tetapi betul-betul lagi belajar mencintai Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukurlah kita dilahirkan tidak di zaman Nabi, karena bisa saja kalau kita dilahirkan di zaman Nabi, kita bukan yang ngikuti Nabi. Bisa jadi seperti Abu Lahab. Bisa jadi seperti Abu Jahal. Bersyukur kita bisa memperingati Nabi karena tidak dilahirkan bareng-bareng dengan zamannya Kanjeng Nabi. Itu sebagai gambaran. Asalkan kita betul-betul cinta sejati yang diberikan untuk Nabi, maka Nabi tidak akan tinggal diam. Makanya kata Syekhuna, syafaate Kanjeng Nabi luwi wani ya ummate mlebu geni digogoni. Pengen mlebu geni? Pengen beli mlebu geni? Mong tahajud unggal bengi. Duha unggal dina. Tuli pribe? Anak yatimnya disantuni beli. Tuli pen manyi swarga sing di
sedekah unggal dina pira? Siti Khadijah dihabiskan seluruh hartanya untuk perjuangan agama Allah. Mancing suar, kita perjuangkan seluruh hidup kita untuk mencari dunia, untuk kepentingan. Ayo, kepentingan apa? Memenuhi hawa nafsu. Mancing surga, bisa mancing surga mengkonon. Jadi ayo mawas diri, aja kepedean. Hari mau sih enak diongkrong. Ya sekali-kali diwedeni. Kita ini ayo berpikir setiap tahun maulid. Tetapi kita menjauh dari sifat terpuji yang kita maulidi. Kanjeng Nabi karo tanggane bagus beli. Karo jirone bagus beli karo tanggane. Fal yukrim jarohu. Karo tamue bagus beli. Kitae Kanjeng Nabi atiye tulus beli, bersih beli, kita nah toli pribe maulidan iki. Kanjeng Nabi waktu solate eling Allah, kiulae pribe tadi pripun aduh Gusti awaku layak kepripun aduh Gusti awaku layak kepripun balik sing dunya mlebu kubur dadi ketun balik sing dunya mlebu kubur dadi ketun. Awas, hati-hati. Mari kita tanya diri kita masing-masing, apa yang diandalkan kita ketika kita sudah mati, bahkan ketika menjelang mati, ketika nyawa kita di kerongkongan, apa yang akan kita andalkan di saat-saat seperti itu? Apa yang kita andalkan? Siap belum ngadepi itu tuh? Harus ngandalkan apa? Jadi momentum maulid ini ayo belajar ya, belajar aja kepedean, tetapi ayo kang greges ati ngenes. Ya Allah, mulut pirang-pirang mulut angger bae ujub riya takabur dengki ana ning badan kula ning ati kula ki angger bae apa masalahe? Apa masalahe? Ngaji syahadat
pirang-pirang zamane, tapi angger bae langganane karo sombong. Ngaji syahadat pirang-pirang lawas zamane angger bae kang diarep-arep blekepek. Ngaji syahadat pirang-pirang zamane kang dipengeni ketenaran di hadapan manusia. Kenaya siapa kunku? Kapan kula sampean kabeh, kapan kita ini mencontoh Nabi? Kapan kita betul-betul ingin diakui oleh Nabi dengan betul-betul tanda demen kula gelem nglakoni aja kala karo setan kuduwani? Gampang cangkem sih. Manuk beok weruh dipaina doman kuen 2 wulan bisa. Kapan rembes di dalam hatinya? Kapan ketika acara Maulid Nabi disebutkan nama Muhammad, kemudian kita betul-betul meminta kepada Allah dengan betul-betul ketulusan hati agar bisa bersanding dengan kekasih Allah Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Potongan kita disebutkan nama Muhammad, cengangas, cengenges, cengangas, cengenges. Padahal beliau sudah disebutkan tadi, menangisi kita siang malam supaya kita terhindar dari api neraka. Tapi kitanya setiap hari yang dituju adalah neraka. Kapan kita nangis di hadapan Allah? Bukankah kata Nabi, tanda-tanda orang yang akan diberi syafaat adalah ainin, mata, awas, mata yang tidak meneteskan air mata, hati yang tidak bergetar ketika disebut asma, qalbin la yakhsha wa min ainin la tadma. Sunggal terus maghrib berdoa kepada Allah dihindarkan agar kita dihindarkan qalbin la yakhsha wa min ainin la tadma. Diwasa beli, diwasa, nangisnya kapan? Atine uripe kapan? Ayo ditakoni masing-masing. Apa mulai sekian? Apa angger bisa ngangas-ngenges? Maulid demi maulid kita buang waktu itu dengan sia-sia. Tapi ya lumayan daripada beli maulid sama sekali. Mung ya ningkat masa sekolah TK baik. Bisakah ketika dari rumah menuju tempat ini dengan bercucuran air mata, ya Rasulullah, aku pengen datang ke satu tempat yang di sana akan dibacakan kisah-kisahmu, yang di sana akan berkumpul orang-orang yang akan mengagungkan namamu. Pernah durung? Ku maulid. Maka bakal wis mekonon, iyalah ka urusan dunia wis. Aduh karang junti ongkosnya 1 juta tetep mangkat. Karena sudah ada tumbuhnya di dalam iman. Usulah ka urusan duit.
Model potongan kula sih, waduh jagate udan. Engko teles kowe gering pisan. Iya ta? Pengen muludan itu. Bensinela kang kowe pribek. Watir rezeki ketuker rupane. Ayo dikoreksi kula masing-masing ya. Jangan sampai kita semua masuk ke dalam kubur ternyata ngomong muludan, tapi muludannya dengan cinta yang palsu, bukan cinta sejati. Mari kita persembahkan peringatan Maulid ini dengan keimanan dari hati, dengan cinta yang betul-betul sejati. Karena memang kita mendambakan bisa bertempur, karena kita memang rindu dengan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindu beli sih, pengen beli ketemu karo Kanjeng Nabi, pengen beli, pernah ngimpi karo Kanjeng Nabi, lah bisa nih. Tolong rasa hebat tebak, paling bener dupe ngau jubah sorban ki. Top jubah sorbannya, tidak ada bandingannya, tidak ada pakaian yang lebih baik dari ini ketika menghadap Allah. Hudu zinatakum inda kulli masjidin. Iya, tapi ingat Allah juga tidak melihat pakaian kamu, yang dilihat oleh Allah adalah hati kamu. Pakaiannya putih, atie, ujub, ria, takabur, dengki, hasut, toma. Toli apa? Jadi seimbang belajar, ya belajar. Pakaiannya putih, hatinya belajar sedikit demi sedikit untuk bisa menjadi putih. Belajar ikhlas, betul-betul belajar tawakal. Ya balik maning, ayo tobat, nerima, qanaah, aja demen dunya, zuhud. Jadi ayo ya, alhamdulillah tuh apa udah, insya Allah sudah bisa memimpin kita untuk membaca Maulid Nabi. Mari kita persembahkan Maulid Nabi malam ini dengan ketulusan hati dan cinta sejati. Beruntunglah kita ini Maulid Nabi ya, dengan pakaian sunnah Nabi, dihadiri oleh dzurriyyah Nabi. Kemudian apa? Setidaknya dikasih pengajian, cintailah Nabi dan keluarga Nabi. Belum tentu di sana-sana sih, belum tentu. Ini caranya, ini cara terbaik. Maka gunakan kesempatan yang terbaik ini dengan hati yang terbaik. Dengan ketulusan, betul-betul mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, dan betul-betul kita ini pengen mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buang semua pakaian-pakaian yang akan mengganggu hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya. Buang. Wis kang mau niate hanya pengen mari waras kayak sekin ki, wis siji pengen ketemu karo Kanjeng Nabi, memperingati Maulid Nabi dengan cara mencintai keluarga Kanjeng Nabi, mencintai para ulama, mencintai seluruh umat Islam, mencintai seluruh umat manusia, dan mencintai alam semesta ini. Karena yang diinginkan Nabi seperti itu. Koadon wis kang ni arep yang di dekat kita, keturunan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memandang keturunan Nabi
dengan kerinduan ingin berjumpa dengan Nabi sama derajatnya dengan memandang Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ning Kanjeng Nabi ning adepan ayu matur mumpung sowan mungkulae arep maulidan kadang-kadang sengangas sengenges. Iya tah, mokonon go dibuang kabeh. Muga-muga wonten manfaate. Kula beli niat mulang muruk tapi niatnya bareng-bareng deres nasihati kula pribadi khususnya lan kula nyuwun agungnya pangapunten pilih kalimat kula mboten berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.